Halo Mbak, Mbak N, kita lihat dulu energi kartumu ya. Energimu hari ini apa? Energinya Mbak N, energinya Mbak N, energinya Mbak N. I feel-nya kebalik, nggak ada rasa. I feel-nya kebalik. Life depth kebalik. I think-nya kebalik. I think ini menurut dari logika saja. Ini di Mbak nggak pakai feel, Mbak nggak pakai hati. Jadi hutang karmanya belum selesai dengan yang sebelumnya. Dengan lelaki sebelum Mbak ini, itu Mbak memakai logika, nggak pakai hati. Sehingga karmanya belum selesai ini. Karmanya, pembayaran karma belum selesai. Ini saya ambil energi randomnya aja ya. Grand Cross, Provoker. Mbak nggak mau dengerin apa kata orang, Mbak Capricorn Ayus, life purpose. Mbak kehilangan tujuan hidup. Ini jelek kartunya. Nggak balance. Nggak balance. Mbak sekarang ini tidak balance energinya. Kenapa? Karena semuanya di logika. Kalau urusan dengan leluhur itu harus pakai hati. Tidak boleh hanya logika. Yang namanya logika tidak bisa di dalam energi leluhur yang dipakai hati. Sehingga ini life debt-nya, hutang karmanya belum selesai. Nah, Mbak nggak mau terima yang lain-lain, nggak mau dimanfaatkan, nggak mau. Pokoknya ini Mbak berpikir secara realnya kehidupan ini. Jadi Mbak life purpose, nggak tahu tujuan hidupnya, nggak tahu ini mau kemana arah hidupnya Mbak ini. Mbak bingung ini. Mbak ini energinya masih kesasar, ibarat kata gitu. Page of coin. Iya, Mbak sudah mengawali, ibarat kata sudah berselingkuh. Tapi sebenarnya tidak berselingkuh, Seven of Swords. Ya, Mbak nggak mau mikir, udah berat. Jadi bebannya itu ditinggal. Ada beban yang harus Mbak pikul, ada karma yang harus Mbak bayar, Mbak belum bayar karmanya. Ada kesalahan dari leluhurmu yang Mbak hindari untuk pembayaran karmanya. Nggak mau tahu, terlalu berat. Hati Mbak belum full. Six of Swords. Six of Swords. Death, berakhir. Harus bertransformasi, tapi Mbak tidak melakukan proses transformasi itu. Five of Wands. Ini nggak bisa dibantah, Mbak. Ini kartunya, Mbak. Ini ya kartunya. Mbak ini memulai segala sesuatu dengan enteng. Udah, pokoknya aku nggak
nggak sama dia nggak apa-apa, ya ada yang lain gitu loh, ada yang lain. Ini nanti ceritanya berakhir juga sama seperti suami. Berakhir juga sama seperti suami memperlakukanmu. Bagaimana suamimu memperlakukanmu, dia akan bertindak sama dengan suamimu. Bahkan mungkin lebih parah. Jadi iya ini ada sesuatu yang Mbak akhiri, yaitu apa yang Mbak mulai itu Mbak akhiri. Pernikahan ini diakhiri karena nggak mau berantem, sehingga Mbak bertindak sendiri juga, nggak ada ya, menurut hubungan ini nggak kemana-mana, dengan suami nggak kemana-mana. Jadi Mbak terjebak di dalam rasa bagaimana dengan saya selanjutnya gitu kan, ibarat kata saya mau melanjutkan hidup juga, saya masih muda, saya nggak berhak diginikan gitu kan, ibarat kata gitu. Tapi Four of Swords kebalik, Mbak belum sembuh, Mbak belum paham apa artinya menghandle hati. Mbak belum paham. Mbak masih harus merenung banyak, Mbak harus masuk masa pemulihan. Mbak mencintai diri sendiri dulu. Mbak paham dulu ini hubungan apa. Mbak paham dulu bahwa status Mbak secara 3 dimensi ini walaupun palsu, tapi Mbak sudah mengikat diri sebenarnya. Tapi kepada kegelapan itu harus dilepaskan, ya itu harus dilepaskan, tapi tidak bisa dengan Page of One. Di sini sarannya dari kartu Mbak sembuh dulu, Mbak healing dulu, karena Mbak masih belum paham ini hubungan apa, sehingga Mbak akan terjebak kepada orang yang sama, energi negatif juga. Orang baru itu, ya yang Mbak kasih fotonya itu, ini keluar energi yang negatif juga, sehingga dia akan pada saat dia memulai, dia akan mengakhiri juga. Ini kan sama kayak suami, pada saat memulai menggebu-gebu, ya kan? Setelah itu nggak ada kemana-mana. Ini sama kayak Mbak. Sama kayak suami itu nanti yang kedua. Mbak didatangkan karena Mbak tidak menyelesaikan dengan yang sekarang, yang dengan suami ini ya. Jadi Mbak bermain-main dengan hidup Mbak sendiri. Karena belum menyelesaikan yang pertama, Mbak didatangkan kepada energi yang sama, yang serupa dengan suami. Karena Mbak belum paham ini artinya. Tentang leluhur ini nggak bisa dibuat main-main. Mbak nggak paham artinya energi leluhur ini nggak bisa dibuat mainan. Mbak nggak bisa memakai logika. Harus hatinya ke Tuhan. Sehingga Mbak nggak kacau. Page of Coin, Four of Swords, The Lovers. Page of Cup, The Hermit. Eight of Swords. Itu yang pacar yang baru itu juga bukan dia, itu energi leluhur. Yang naksir Mbak itu bukan energi dia. Nanti pada saat dia sadar, loh kok aku sama Mbak ya gitu pikirannya dia. Maka dia akan meninggalkan Mbak. Aku nggak tahu kenapa kemarin aku bisa semesra itu. Nah itu energi leluhur. Kesurupan. Bukan dia itu. Nanti dia akan meninggalkan sama seperti suamimu. Sekarang ini dia merasa tuh judgment karma. Karmamu Mbak. Karmamu bayaran sih. Queen of Cup, Ten of Coin.
Queen of Cup, hati ditukar dengan harta. Hatimu ditukar dengan harta. Pakai hatimu. Six of Wands, nggak ada kemenangan. Hubungan ini akan selalu gagal. Emperor, Mbak selalu berhutang dengan yang suami belum selesai, dihadirkan suami baru yang masih berhutang juga urusannya. Mbak nggak bisa kemana-mana sampai energinya Mbak justice-nya kebalik. Sampai energi Mbak benar-benar pulih. Five of Coin, Eight of Wands. Eight of Cup. Mbak akan berakhir ditinggalkan, selalu ditinggalkan, selalu ditinggalkan. Kenapa? Karena Mbak di sini hatinya kebalik, nggak pakai hati. Hatinya kebalik, nggak pakai hati. Di sini utang karmanya belum dibayar kepada siapapun cowok yang datang kepada Mbak akan selalu nagih. Ya, debt kolektornya ganti. Bukan suami lagi. Karena apa? Mbak harus ke hati. Hatinya ke Tuhan. Tutup energinya, sembuh dulu. Bukannya terus cari pelampiasan yang lain, terus cinta sama suami flat. Bukan cinta sama suami, tapi cinta sama Tuhanmu flat. Sehingga engkau bingung di sini. Engkau akan selalu ditinggalkan dan selalu ditinggalkan dan selalu ditinggalkan dan selalu ditinggalkan. Ini energi dari yang umum dirimu. Ntar saya baca dulu pertanyaannya. Keadaan keuangan usaha ekonomi suami saat ini. Keadaan keuangan usaha ekonomi suami saat ini. Bring love into situation. Nothing. Dia mikirnya cuma kerja. Hold your vision. Have faith in your dream. Iya, dia mikirnya kerja. Jadi keuangannya dia sepertinya tenang. Hubungan dia dan istri sahnya, itu istri pertamanya, take time to breathe out. Hubungan dengan istri pertamanya, it's time to release negativity. Masih sama seperti yang terakhir. What do you need to release? Ya, masih belum melepaskan, masih energinya masih gandeng renteng dengan istri pertamanya. Masih ya begitu-begitu aja. Kartunya ini menjawabnya apa yang Mbak ketahui dengan istri pertamanya, ya begitulah keadaannya. Masih sama seperti yang terakhir Mbak ketahui. Aku nggak tahu apa yang terakhir. Dengan istri ketiganya, dia
Confidence is your key to success. Uh, and you and your loved one are safe. A time to give rather than take. Ini apa namanya? Istri ketiganya itu rada rada nggak percaya diri, rada rada apa ya? Rada clingy, rada apa sih? Rada clingy itu. Eh rada bundelin dia gitu. Jadi nggak mau ditinggal kayak gitu loh misalnya. Pokoknya nggak mau ditinggal, ada aja ulahnya untuk supaya si suaminya nggak pergi gitu. Jadi minta terus, minta diperhatiin, minta disayang, minta ini, minta itu sehingga fokusnya ke dia gitu loh, nggak mau yang lain gitu loh. Jadi apa ya? Apa sih bahasanya? Kalau kalau bahasanya kartu tuh ngerampok perhatian. Jadi yang lain-lain nggak dikasih gitu loh, dia doang gitu loh yang merhatiin dia dia aja gitu. Yang lain-lain nggak usah gitu. Ini energinya nggak terima gitu loh, masih 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 bingung, masih masih tergantung, masih nggak mau ditinggal. Bagaimana perasaan suami ke saya sekarang ini? Apakah dia masih cinta saya dan kangen? Apa ada keinginan dia untuk menemui saya? A new start is coming. Ya, dia akan datang, dia akan, you're very close to achieving your goal. A personal issue reach a resolution. Show the world the real you. Aku nggak ngerti. Balance, Mbak maunya apa? Mbak masih nanya, Mbak kangen, dia kangen apa enggak? Tapi Mbak sudah ngurus cerai. Kartunya juga bingung apa mau Mbak. Mbak ini orang galau. Kartunya bilang Mbak ini orang galau. Kamu punya sesuatu untuk diurus tentang perpisahan dengan suami, ya. Tapi masih nanya apakah suami kangen apa tidak. Nah, toksiknya suami ini nanti mungkin kamu pergi, dia ada istri lain lagi gitu. Jadi engkau tahu toksiknya suamimu, bahwa dengan 3 perempuan tidak cukup, 4, 5, 6. Kenapa? Karena dia jiwa yang sakit. Karena dia jiwa yang sakit, dia tidak akan bisa puas dengan seluruh perempuan-perempuannya ini. Balance. Mbak juga nggak ngerti maunya Mbak apa dengan hidup ini. Ya kan? Mbak juga nggak paham. Mbak mau apain hidup Mbak ini. Mbak juga bermain-main dengan hidupnya Mbak sendiri. Mbak nggak sayang sama dirinya sendiri. Ini kartunya ngomel. Kartunya ngomel. Kartunya ngomelin Mbak. Mbak harus punya ketetapan hati apa yang mau Mbak lakukan. Bukankah semuanya itu berdasarkan Allah gitu loh. Kalau memang itu jodoh, kenapa pakai, ini kartunya marah loh Mbak. Ini energinya kartunya marah, ngomelin Mbak. Kalau memang maumu menikah, ya seharusnya tidak dengan cara yang ilegal seperti itu, kemudian dilegalkan. Kalau maunya bersama terus sampai tua, ya kan sudah paham dia punya orang lain. Sekarang sudah terlambat semua, dia kembali ke sifat aslinya di mana dia mendekati Mbak kayak kemakan karmanya, tapi Mbak tidak mau bayar karma. Sehingga orang baru akan dihadirkan pada Mbak sebagai pembayaran karma. Bayaran dulu karmanya, gitu loh maksudnya kartu ini. Jangan sibuk cari lelaki, cari Tuhan. Ini kartunya ngomel, saya jadi ngomel. Jika suami mengetahui saya mengajukan gugatan cerai, akankah dia datang menghadiri persidangan setuju atau tidak kalau kita bercerai? Persidangan. Six of Swords, Nine of Coins, Eight of Swords, the Chariot, the Death. Dia tidak akan datang.
Dia tidak akan datang ke persidangan karena Mbak tidak tahu bagaimana cara menghubungi dia kan? Dan Mbak juga nggak ngasih tahu dia kan? Dan Mbak tahu jawabannya. The coin. Ya dia pasti marah. Dia pasti marah. Dia pasti marah dan kalau dia marah dia akan ngamuk ke yang pertama dan ketiga. Karena dia adiksi. Jadi Mbak itu dibuat dakocan gitu loh. Dia adiksi. Pokoknya lu di sana. Lu udah jadi punya gua. Lu di sana, diem lu gitu loh. Gua mau ke sana mau enggak terserah gua gitu. Gua mau sama yang ketiga, keempat, kelima, keenam, lu diem. Lu udah jadi punya gua gitu. Udah di HM, udah dipatenkan. Udah jadi punya iblis Mbak ini. Ke Tuhan dulu Mbak. Ini energinya nih energi Mbak terperangkap di dalam iblis loh, nggak main-main loh. Kartunya ini marah sama Mbak. Bukan karena suami yang tidak benar, Mbak yang tidak benar. Pola cara berpikir Mbak ini yang nggak beres. Itu benerin dulu. Benerin dulu. Jangan kebanyakan ide dengan cowok lain akan berbeda kalau belum selesai tidak mencintai tapi berhubungan, Mbak akan didatangkan kepada energi orang-orang yang tidak mencintai lagi. Kenapa? Karena karma terbesar adalah dari diri sendiri. Mbak menyakiti diri Mbak sendiri. Mbak tidak mencintai diri sendiri. Mbak tidak paham apa artinya diri sendiri. Ini kartunya ngomel. Emperor. Iya, Mbak pikir Mbak itu semua kesalahan Emperor, itu kesalahan divine maskulinmu, itu kesalahan suami Mbak, itu kesalahannya orang lain. Mbak tidak pernah belajar bahwa pemegang peranan terpenting di sini adalah dirimu sendiri. Semua keputusan itu kan awalnya dari dirimu sendiri. Nah saat ini dia punya banyak orang, dia nggak bisa pergi, dia nggak bisa dia terpenjara gitu loh. Jadi energinya ini sakit semua antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga, bahkan suamimu sendiri ini sakit. Mbak didatangkan kepada si Mas yang baru ini juga sakit. Five of Coin, strength. Mbak gandolan orang, enggak gandolan Tuhan. Mbak mau keluar dari situasi ini, Mbak gantungkan kepada manusia. Tidak ke Tuhan. Four of Swords. Sembuh dulu Mbak. Sembuh dulu. Four of Cup. Terima dulu bahwa ini, bayar dulu karmanya. Sembuhkan dulu hatimu. Bayar dulu karmanya. Logikamu jangan dijalankan. Hatimu ke Tuhan yang harus dibesarkan. Hatimu belum melekat pada Tuhan. Selagi Mbak belum melekat pada Tuhan, Mbak akan dihadirkan pada orang-orang yang sama, orang-orang yang sama, orang-orang yang sama, orang-orang yang sama. Nanti terjebak di dalam dua lelaki ini nanti. Lihatan. Malah tambah parah hidupmu. Sama yang pertama belum selesai, Page of Coin. Tidak bisa memulai. Sampai Mbak pikirannya melekat kepada Tuhan. Nggak stabil, jangan melakukan. Mbak melakukan kebodohan yang sama lagi. Dan lagi, dan lagi, dan lagi. Itu kartunya. Setujukah orang tua saya dengan, ya udah tanya jawab ya, seberapa besar rasa sayang dan cintanya orang baru ke saya. Dia kesurupan. Nanti kalau dia sudah sadar, dia kayak suamimu. Nanti Mbak akan terjebak lagi di dalam hubungan seperti yang sekarang ini. Setujukah orang saya dengan hubungan saya dengan orang baru ini?
Setujukah orang tuamu? High Priest, Ace of Wands. Page of Swords, Queen of Coin, Ace of Coin, Seven of Wands, Five of Cup. Mbak nggak boleh sama kartunya untuk kalau Mbak jadian sama si cowoknya, tidak akan kejadian dengan cowoknya. Karena nanti akan terjadi sesuatu peristiwa yang akan membuat Tuhan marah, ibarat kata gitu loh. Mbak nggak paham juga gitu loh artinya. Nah ini Mbak akan bertahan untuk menyelesaikan karma-karmanya dulu. Mbak harus sendirian. Jadi pertanyaan untuk orang tua Mbak tidak akan pernah sampaikan. Kenapa? Karena dengan si yang cowok baru ini juga Mbak akan dipukul di tengah jalan. Kalau Mbak nekat, Mbak akan dipukul di tengah jalan. Karena orang yang baru ini lebih parah daripada suamimu. Sampai Mbak paham bahwa Mbak perlu membayar karma. Hidup akan terus menghajarmu, 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 dan menghajarmu. Sampai engkau melepaskan semua yang ada di dunia ini dan berpegangan hanya pada Tuhan. Ya, selagi ini dijalankan, nanti lihat ada pukulan datang, Mbak akan terkapar. Mbak baru tahu kuasa Tuhan itu seberapa besar dan ini hubungan tentang apa. Gitu. Ya Mbak melekat dulu pada Tuhan. Bersihkan semua energi-energi negatif dari diri Mbak, bukan dari orang-orang. Orang-orang itu datang karena energimu jelek. Energimu yang negatif. Kalau Mbak energinya positif, Mbak akan dihadirkan kepada hal-hal, orang-orang, pekerjaan-pekerjaan, suasana yang positif. Ini karena energi negatifnya ada di Mbak sendiri, senternya itu ada di Mbak, sehingga Mbak mencari Mbak seperti radar, menarik energi negatif datang gitu. Jadi ini nggak kemana-mana hubungannya dengan yang baru. Oke. Yang pertama diselesaikan dulu. Dia datang nggak datang, dibenerin menurut Tuhan. Minta maaf sama Tuhan. Ya, orang baru singkirkan dulu, Mbak bayar karmanya dulu. Ya, itu pesan saya. Kenapa? Karena tower momenmu bentar lagi datang. Ada sesuatu yang menghancurkan Mbak, aku nggak tahu apa, kartu nggak bilang. Ada sesuatu yang kalau Mbak maju, towernya ini akan ngambruk ke Mbak, akan hancur. Ada sesuatu yang menghancurkanmu. Kalau Mbak nggak berhenti bermain-main dengan hidup Mbak. Kartunya marah ini. Gitu. Ya. Kartunya marah artinya leluhurmu marah gitu loh. Karena engkau bermain-main dengan hidupmu sendiri, suruh bayar karma, malah ngejablay kesana kesini. Nah, sorry. Ini omongannya si leluhur aku omongin. Sorry. Suruh fokus sama diri sendiri dulu, sayang diri sendiri dulu, beresin urusan leluhurnya dulu, gitu. Supaya kamu nggak kena energi lelaki-lelaki jablay, gitu. Karena kamu tidak mencintai dirimu sendiri, dari sini leluhurmu kata-katanya kasar, ngejablay. Tuh. Ya, sorry. Kata-kata terakhir tadi bukan saya, itu leluhurmu yang bilang. Ya, stop mempermainkan dirimu sendiri. Ya, dekat pada Tuhan, diberesin dulu urusan dengan leluhur, diberesin dulu urusan dengan suami, selesai jomblo baru cari yang jomblo supaya energimu bening, tidak energi berselingkuh. Mbak kan masih terikat pernikahan. Walaupun pernikahannya pernikahan palsu, itu beresin dulu, minta ampun dulu. Kesalahanmu banyak ini Mbak, gitu loh maksudnya. Sehingga yang ambruk ini nanti
hancurnya kebanyakan ini nanti, gitu loh. Meledaknya bom ini kebanyakan nanti. Jadi satu persatu, Mbak. Hidupmu beresin satu satu demi satu. Ke Tuhan dulu. Melekatmu kepada Tuhan tuh belum 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 pegangan kenceng. Sehingga engkau dihadirkan pada energi-energi negatif seperti ini adalah energimu sendiri. Ya. Oke. Terima kasih.